Area tepat janji. Figur area tepat janji ini dirusak oleh iblis karena ada figur Bapa yang seringkali ingkar janji, ya. Contoh misalnya ketika di dalam pernikahan diikat dengan janji di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat Tuhan, dan di hadapan hamba Tuhan, aku berjanji untuk mengasihi engkau sebagai istri atau suami satu-satunya yang sah. Tapi ternyata dalam perjalanan kehidupan, ya, Bapak ini ingkar janji. Apa yang dia ucapkan di dalam janjinya, dia ingkari, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan anak-anaknya. Dan akibat daripada di dalam area ini, maka anak akan sulit untuk percaya bahwa Bapa pasti menepati janjinya. Padahal gambar Bapa yang sesungguhnya yang tertulis di dalam Mazmur 12 ayat 7, janji Tuhan teguh dan dapat diandalkan, seperti perak murni yang diuji di dalam api. Pagi hari ini Allah Bapa di surga sedang berjanji kepada kita, anak-anaknya yang dikasihi, bahwa Bapa sedang melakukan pemulihan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Hari-hari ini supaya hidup kita semakin maksimal. Hari-hari ini supaya hidup kita penuh dengan sukacita, damai, sejahtera. Allah Bapa di surga yang mengasihi kita hari ini sedang melakukan satu perkara yang hebat di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan, dan biar tangan Tuhan yang bekerja melakukan mujizatnya demi mujizat di dalam kehidupan kita. Oh haleluya. Yang keempat, menerima apa adanya. Nah, iblis merusak area ini, yaitu figur Bapa yang tidak pernah menghargai. Apa yang kita lakukan di hadapan ayah atau Bapa tidak pernah mendapatkan pujian. Misalnya kita ingin membantu Bapa atau ayah melakukan pekerjaan tertentu, lalu ayah berkata, jangan disentuh itu. Kalau kamu kerjakan itu maka makin rusak, tidak usah. Nah, ini akan melukai hati anak karena tidak diterima apa adanya, tidak pernah dihargai. Melakukan prestasi-prestasi apapun tidak pernah dihargai. Selalu membandingkan dengan orang lain. Misalnya dibandingkan dengan saudara yang lain. Kakakmu, adikmu lebih bagus dari kamu. Masa kamu gak bisa melakukan ini? Payah sekali kamu itu. Nah, kemudian juga dirusak karena ada kasih yang bersyarat. Kalau kamu bisa melakukan ini, maka ayah akan mengasihi kamu. Jadi ada syarat-syarat yang harus ditentukan untuk dipenuhi supaya mendapatkan kasih daripada Bapa. Nah, akibatnya apa? Anak merasa tidak berharga. Tidak merasa bahwa dirinya diterima oleh ayahnya. Maka di dalam kehidupan dia sembarangan, seenaknya, tidak ada aturan. Mau pulang terserah dia, tidak pulang juga terserah dia, mau hidup benar terserah dia, dan sebagainya, ya. Nah, anak yang seperti ini selalu mengejar penghargaan dengan perlakuan atau tindakan-tindakan yang mungkin aneh-aneh supaya menarik perhatian orang lain. Melakukan firman sekalipun dia orang Kristen dan dia di gereja, melakukan firman bukan karena mengasihi Tuhan, tetapi semata supaya dihargai orang lain. Ya, wah, ini luar biasa ke gereja, ya, tetapi sesungguhnya bukan karena mengasihi Tuhan, tetapi supaya dilihat oleh manusia dan dihargai. Padahal gambar Bapa yang sesungguhnya yang tertulis di dalam firman Tuhan, Mazmur 27 ayat 10 dikatakan, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, Allah akan memelihara aku. Oh haleluya. Allah Bapa senantiasa memelihara kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita apapun kondisi kita. Tuhan datang ke dalam dunia ini supaya kita terus ada di dalam kasih-Nya. Dan berikutnya adalah pengampunan. Pengampunan area ini dirusak oleh iblis karena ada figur Bapa yang selalu menghukum. Kesalahan sedikit dihukum. Kesalahan sedikit dihukum. Bahkan dengan bentuk hukuman yang di luar batas kewajaran. Ada peserta HMC Bapak Ibu bersaksi ketika dia melakukan kesalahan. Dia dihukum oleh ayahnya, diikat di pohon yang penuh dengan semut rangrang itu, dan dia digigit semut rangrang itu. Tapi bapaknya membiarkan.
Ini hukuman yang di luar batas kewajaran. Hatinya terluka. Nah, akibatnya apa? Anak seperti ini akan sulit merasakan kasih Bapa. Dia merasa bahwa Bapa di surga tidak pernah mengasihi dia. Dia tidak bisa berdoa, dia tidak bisa menyebut Bapa di surga. Akan sulit menyebut seperti itu, ya. Dan seringkali pikiran-pikirannya terintimidasi dan dihantui rasa bersalah. Takut melakukan sesuatu, takut salah, ya. Dan kemudian ini yang berbahaya, sulit mengampuni diri sendiri dan sulit mengampuni orang lain. Tanda-tanda orang yang sulit mengampuni diri sendiri dan orang lain kelihatan, ya. Wajahnya selalu murung, tidak ada cahaya, ya. Seringkali mengeluh. Nah, gambar Bapa yang sesungguhnya di dalam firman Tuhan katakan Yesaya 1 ayat 18, Tuhan berkata, mari kita bereskan perkara ini. Meskipun kamu merah lembayung karena dosa-dosamu, kamu akan kubasuh menjadi putih seperti kapas. Meskipun dosa-dosamu banyak dan berat, kamu akan kuampuni sepenuhnya. Oh haleluya, haleluya. Allah Bapa di surga sangat mengasihi kita, Bapak Ibu Saudaraku. Sekalipun masa lalu kita tidak benar, masa lalu kita menyakiti hati Tuhan, hari ini mari kita mau hidup kita dibereskan. Tuhan mengampuni setiap dosa kita. Yang terpenting adalah supaya kita terbuka. Oleh sebab itu nanti di dalam diskusi-diskusi, di dalam kita sharing satu dengan yang lain, di dalam kelompok-kelompok, mari kita lakukan langkah-langkah pemulihan ini. Yang pertama adalah minta Bapa penuhi dengan kasih-Nya, supaya kita bisa mengampuni semua figur Bapa di dunia. Bukan Bapa secara jasmani saja, mungkin Bapa secara rohani, pemimpin rohani, gembala kul dan sebagainya. Atau di perusahaan ada pemimpin perusahaan. Mari kita minta kasih Bapa memenuhi hati kita, supaya kita mau melepaskan pengampunan kepada Bapa-Bapa kita, Bapa secara jasmani maupun rohani dan Bapa-Bapa yang lain. Yang kedua, minta Bapa menjamah dengan kasih-Nya, sehingga apa yang kita dapatkan dari figur Bapa di dunia, kita dapat rasakan dari Dia. Pemulihan hati Bapa, gambaran Bapa perlu kita lakukan supaya kita boleh merasakan kembali kasih Bapa yang di surga yang begitu luar biasa, dan Dia senantiasa memperhatikan kita. Mari pagi ini kita mau bereskan hati kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, bertumbuh dalam pengenalan akan figur Bapa yang benar melalui perenungan firman Tuhan. Kalau hati kita sudah beres, kita mengampuni Bapa, maka saya percaya kita akan bertumbuh di dalam pengenalan kita akan figur Bapa di surga. Kita akan menikmati hadirat Tuhan, dan kita akan merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi setiap kita. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam ruangan breakout room. Mari kita nanti sama-sama buka hati kita, karena keterbukaan adalah langkah awal dari pemulihan. Oleh sebab itu tanggalkan topeng-topeng kita, tanggalkan keangkuhan diri kita. Mari kita masing-masing masuk di dalam hadirat Tuhan, minta kasih Tuhan penuh dalam hidup kita supaya kita makin dipulihkan. Yang percaya dan mau terbuka, lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita masuk ke breakout room. Pagi hari ini kami percaya bahwa kasih-Mu sedang memenuhi setiap kami, ya Aba, ya Bapa. Kalau sebentar kami akan masuk di breakout room Tuhan, kami boleh sharing satu dengan yang lain. Kami boleh menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan, biar kiranya Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami semakin dipulihkan. Karena kami percaya hari-hari ini gelombang pemulihan-Mu sedang Kau kerjakan. Dan kami siap menerima pemulihan itu, ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Urapi para fasilitator yang akan memimpin sharing kami pagi hari ini. Dengan hikmat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita pasti pulih.
Yes. Kita Yes. pasti pulih. Yes, yes. Kita pasti pulih. Yes, yes, yes. Haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Oke, Yesus. Silakan puji langsung Tuhan. Pak Didi. Sebentar Bu Hilda, maaf, Akan masuk maaf, ke break. maaf Bu Hilda, sebentar sebelum ini Pak Didi ya. Jadi Pak Roditus sudah memberikan arahan keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ada fasilitator-fasilitator yang sudah disiapkan oleh Bu Hilda dengan doa, saya tahu dengan effort yang sungguh-sungguh, dan saya hanya percayakan penuh kepada beliau untuk atur semuanya. Namun mungkin ada hal yang bertanya-tanya, saya perlu klarifikasikan bahwa seluruh fasilitator yang ditunjuk itu kita sudah doakan, kita sudah trust, percaya, so Anda tidak perlu merasa khawatir untuk bisa sharing terbuka kepada para fasilitator sahabat kita yang sudah disiapkan, gitu. Itu pertama, ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang bukan asal comot, gitu istilahnya, ya, tapi sudah sungguh-sungguh cukup berpengalaman untuk menjadi fasilitator dan direkomendasikan oleh pemimpin. Itu pertama. Kedua, seandainya tapi ya karena keterbukaan itu bukan ketelanjangan dan ada hal-hal rahasia iman yang mungkin saudara memang tidak bisa sampaikan dan merasa tidak etis untuk disampaikan, dan saudara merasa lebih nyaman kalau nanti di follow up lebih lanjut oleh konselor eksternal, maka Anda dapat menghubungi Pak Roditus untuk menanyakan konselor eksternal mana yang tepat. Misal mengenai family, misal mengenai apa, ada beberapa dari orang yang butuh ternyata psikiater misalnya, ya. Jadi yang kayak gitu nggak bisa cuma ditengking, nggak bisa cuma dihardik, mesti ke psikiater gitu. Atau perlu dokter. Saya Pak punya kebiasaan marah-marah, ini, dihardik, diapa-apain nggak bisa karena obatnya obat darah tinggi ternyata gitu loh saudara. Ya jadi perlu konselor eksternal maksud saya. Ya jadi bisa dimengerti ya. Pertama, satu fasilitatornya adalah recommended, jangan khawatir. Tapi kalau tetap saudara ada hal-hal rahasia iman yang saudara merasa tidak nyaman, tidak usah dipaksakan. Tinggal ngomong pada kami dan juga Pak Roditus, nanti akan diberikan nomor-nomor hotline service layanan tertentu untuk konsultasi lebih mendalam. Baik, itu saja. Terima kasih. Silakan Pak Didi untuk membagi dalam kelompok dan enjoy karena kita adalah keluarga ilahi. Kita seperti kita sepakati kita saling jangan tegang, relax karena kita adalah sama-sama orang cacat. Haleluya, sama-sama orang tidak sempurna. Haleluya. Semangat semuanya. Haleluya. Kita serahkan dulu kepada Pak Roditus, kita mau doa corporate. Silakan Pak Roditus. Pak Joy, kita angkat penyembahan dulu yuk Pak Joy. Haleluya. Kasih Tuhan Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku ku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal.
Kau selalu ada bagiku, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Biar musik mengalun dengan lembut. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari buka hati kita di hadapan Tuhan. Bapa yang baik sedang bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Bapa yang baik sedang memulihkan kita. Bapa yang baik sedang memberkati setiap kita. Ini saatnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kalau selama ini kita mendapatkan gambaran-gambaran Bapa yang tidak baik, gambaran Bapa yang menyakiti hati kita, gambaran Bapa yang sering ingkar janji, tidak menepati janji, yang meninggalkan kita. Hari ini Bapa di sorga sedang memeluk kita. Bapa di sorga sedang mencurahkan kasih-Nya kepada kita supaya kita diberkati, kita dipulihkan. Hari ini, pagi hari ini, kita mau bereskan segala sesuatunya. Kalau ada hal-hal yang masih mengganjal dalam hati kita masih terluka kepada orang tua, kepada Bapa secara jasmani, mari lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan kepada Bapa jasmani, kepada orang tua kita, lepaskan pengampunan. Kalau kita sebagai orang tua menyakiti hati anak-anak, minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun. Bapa di surga sedang merawat setiap kita. Mari masing-masing berdoa, masing-masing berdoa. Minta pengampunan Tuhan. Sebagai orang tua kita masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan, mengecewakan anak-anak kita. Kalau sebagai anak-anak kita sering memberontak kepada orang tua, sebagai anak-anak kita sering melawan, menyakiti orang tua, minta ampun. Minta ampun kepada Tuhan. Aba ya Bapa, pagi hari ini kami percaya Engkau sedang bekerja. Engkau sedang memulihkan setiap kami. Engkau sedang membereskan kami ya Tuhan. Kami tidak mau menyimpan kepahitan di dalam hati kami. Karena kami tahu Engkau sedang merancang masa depan yang baik bagi setiap kami. Aba ya Bapa, penuhkan kami dengan kasih-Mu ya Aba. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau rindu untuk dipulihkan lebih lagi, taruh tangan kananmu di dada. Berdoa, berdoa, berdoa. Taruh tanganmu di dada. Minta pengampunan Tuhan. Ampun ya Tuhan, ampuni kami, ampuni kami. Bereskan hati kami ya Tuhan. Bereskan kami ya Tuhan. Pagi ini Engkau sedang melawat kami ya Tuhan. Kami buka hati kami di hadapan-Mu ya Aba, ya Bapa. Aba, ya Bapa. Kami berseru kepadamu ya Aba, ya Aba, ya Aba. Pulihkan kami, pulihkan kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sedang bekerja pagi hari ini ya Tuhan. Engkau sedang bekerja. Jamah hati anak-anak-Mu Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Bapa sedang mengurapi setiap anak-anaknya. Bapa sedang melepaskan berkat bagi setiap anak-anaknya. Pagi hari ini terima berkat Tuhan. Terima berkat dari Bapa di sorga. Bapa sedang melawat Engkau. Bapa sedang melawat Engkau. Amin. Terima pemulihan Tuhan. Terima kasih Bapa sedang dicurahkan pagi hari ini. Terima dalam nama Tuhan Yesus.
Bapa sedang bekerja, sedang menjamah hatimu, sedang memulihkan engkau pagi hari ini. Amin. Amin. Engkau sedang diberkati masa depanmu, engkau sedang dipulihkan. Amin. Engkau disertai oleh Bapa di sorga. Amin. Amin. Berlapa syakaralapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Biar musuh tetap mengalun dengan lembut dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini saatnya kita akan melakukan rekonsiliasi Bapak Ibu antara orang tua dengan anak. Orang tua barangkali sering mengecewakan hati anak-anak, melukai hati anak-anak. Tapi pagi hari ini kita mau membereskan. Orang tua akan minta ampun kepada anak-anak dan melepaskan berkat. Demikian juga anak-anak barangkali sering menyakiti orang tua, melawan orang tua, memberontak. Hari ini anak-anak minta pengampunan, minta ampun kepada orang tua, supaya berkat itu datang kepada kita. Mari Pak Nixon dan juga Keisha, tolong di spotlight ya. Mari, ada yang mewakili bapak-bapak kita di hadapan kita. Ada Pak Yakobus dan juga Ibu Titin. Beliau berdua mewakili sebagai orang tua. Dan ada Pak Nixon Siregar mewakili anak laki-laki, dan Keisha mewakili anak perempuan. Mari ungkapkan isi hatimu. Mari kita lakukan pemberesan. Kita mau rekonsiliasi antara orang tua dengan anak. Oh, haleluya, haleluya. Silakan Pak Yakobus, Ibu Tintin. Sebagai ayah, suami, bahkan juga sebagai pemimpin, kami mohon di hadapan Tuhan pagi ini pengampunan, dimaafkan akan kekurangan-kekurangan kami. Amin. Amin. Kami kurang memberi quality time, kami kurang memberi waktu untuk keluarga, untuk anak-anak khususnya, dengan dalih kesibukan kerja atau pelayanan. Kami belum bisa memberi keteladanan. Ucapan dan tindakan kami sering tidak sejalan. Kami mohon pengampunan. Kami sering tidak ada, tidak hadir di saat kalian membutuhkan. Kami sebagai ayah pernah mengecam dengan kata-kata bentakan. Dan seharusnya kami mengekspresikan sentuhan dengan kata-kata kasih dan pelukan. Sebagai ayah mungkin kami kurang mewariskan nilai-nilai rohani yang baik, sehingga kalian kehilangan gambaran tentang Allah yang adalah Bapa yang baik. Sebagai atasan mungkin kami terlalu bosi, bahkan kami seharusnya bertindak sebagai leader as a father. Beberapa dari kami mungkin terlalu bahkan overprotective buat anak-anak kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Ampuni kami belum menjadi ayah yang sempurna. Tapi biarlah kiranya pagi ini ayah-ayah yang ada, bapak-bapak yang ada beroleh pengampunan, beroleh kesempatan sekali lagi untuk berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih buat support, terima kasih buat pengampunan yang diberikan bagi setiap ayah, setiap orang tua, bapak, pemimpin yang ada di tempat ini pagi ini. Haleluya, 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 haleluya. Jadi saya akan mewakili ibu-ibu memohonkan pengampunan atas segala kekurangan-kekurangan yang ada. Ya, saya sebagai wakil bagi para ibu, para mami ya. Saya mohon ampun kalau kami terlalu bawel sehingga tanpa sadar terlontar kata-kata yang tajam, bahkan kutukan. Dengan ini kami menyesal, mencabut semua ucapan yang negatif dalam nama Yesus. Saya juga mohon ampun
karena mungkin terpikir untuk menggugurkan kandungan. Saya juga mohon ampun pernah memaki dengan kata-kata yang menyakiti hati karena kesal. Saya mohon ampun karena membanding-bandingkan kalian dengan saudara yang lain, dengan anak-anak yang lain. Saya juga mohon ampun kadang mengkritik ayah kalian di depan kalian, sehingga tanpa disadari itu merusak gambar diri kalian sebagai sosok ayah atau suami yang baik. Saya juga mungkin terlalu overprotective, terlalu khawatir. Mungkin ada yang kurang menunjukkan afeksi, mungkin ada yang ringan tangan. Walaupun mami masih banyak kekurangan dan kesalahan yang menyakiti anak-anak, tetapi hati seorang ibu sesungguhnya tidak tega. Dan kalau menyakiti anak-anak, hati mami yang sakit dan merasa menyesal. Sungguh itu yang kami rasakan sebagai orang tua, sebagai mami, sebagai mama, sebagai ibu. Kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan, kalau kami sebagai orang tua menyakiti hati anak-anak kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Sungguh kami sangat mengasihi anak-anak kami ya Tuhan. Kau akan isi hati kami, Kau menyelidiki akan isi hati kami ya Bapak. Kalau kami menyakiti hati anak-anak kami, kami sendiri yang sakit hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Beri kami kesempatan untuk terus rekonsiliasi terhadap orang tua dan anak ya Bapak. Belas kasihan-Mu ada pada keluarga-keluarga ini ya Bapak. Biar keluarga ilahi muncul di mana di rumah-rumah ya Tuhan. Terima kasih. Amin. Ya, silakan Kesia mewakili anak perempuan. Saya mewakili seluruh anak-anak perempuan, Bapak Ibu yang mungkin pernah melukai perasaan hati orang tua baik sengaja maupun tidak sengaja melalui pikiran, perkataan ataupun perbuatan kami. Kami ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya karena tanpa kita sadari seringkali kita tidak mencoba untuk memahami segala kondisi yang Papa Mama hadapi dan lebih mendahulukan kepentingan kita sendiri. Kami sepenuhnya sadar bahwa kami jauh dari kata sempurna, apalagi membalas setiap cinta kasih dari Papa Mama. Itu tidak akan pernah bisa terbalas tentunya, maka dari itu kami mohon Papa Mama untuk senantiasa mengajari dan membimbing kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Sesungguhnya tidak ada dasar bagi kami untuk tidak menghormati Papa Mama selaku wakil dari Tuhan di dunia ini. Akhir kata dari kami, thank you Papa Mama for your endless love and for being our angels without wings. No matter what kind of circumstances we have, Papa Mama, kalian yang terbaik. Amin. Nixon, silakan Nixon mewakili anak laki-laki. Baik, mungkin saya mewakili anak laki-laki. In reality saya sudah tidak memiliki papa dan mama. Mungkin ada juga anak-anak yang saat ini sedang mengalami hal yang sama. Tapi kalau saya boleh jujur, saya mewakili laki-laki, anak laki-laki. Yang pertama, terima kasih. Terima kasih Papa dan Mama. Lewat kalian kami boleh ada. Lewat kalian kami boleh bertumbuh. Yang kedua, terima kasih. Ada begitu banyak hal yang kami boleh pelajari dalam kehidupan ini. Kami bangga menjadi anak-anak Papa dan Mama. Kami bersuka cita menjadi anak Papa dan Mama. Tapi kami sadar, kami juga tidak sempurna. Kami juga punya banyak kesalahan yang mungkin kami sadari ataupun tidak kami sadari. Papa Mama, maafkan kami ya. Mungkin dengan perkataan kami menyakiti hati Papa dan Mama. Mungkin dengan sikap kami menyakiti hati Papa dan Mama. Mungkin dengan tindakan kami membuat Papa Mama sedih. Tapi hari ini, biar Papa Mama boleh memaafkan kami, mengampuni kami. Kami janji. Kami tidak akan membuat jelek nama Papa Mama. Kami akan membanggakan hati Papa dan Mama. Ucapkan berkat bagi kami ya Papa Mama, supaya kami terus menjadi anak yang baik,
anak yang berbakti, anak yang menjadi teladan nantinya bagi anak-anak kami, anak yang menjadi contoh nantinya bagi anak-anak kami, bagi keturunan kami. Terima kasih. Kami hanya mengucapkan terima kasih untuk lewat kehadiran Papa dan Mama. Terlebih terima kasih untuk teladan iman yang boleh kami dapatkan. Maafkan kami juga kalau mungkin kami juga seringkali membanding-bandingkan Papa Mama dengan Papa Mama orang lain. Tapi hari ini kami mau katakan, kami bangga punya Papa dan Mama. Kami bangga punya Papa dan Mama. Dan kami bersyukur lewat kehadiran Papa dan Mama. Kami boleh ada, kami boleh bertumbuh sampai saat ini. Terima kasih dan mohon maaf kalau seandainya banyak kekurangan dalam kehidupan kami. Ajari kami ya Papa Mama, supaya kami dapat bertindak seturut dan sekehendak dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati Papa Mama, sehat-sehat selalu, dan teruslah menjadi teladan bagi kami, anak-anak-Mu. Amin. Silakan Pak Yakobus melepaskan berkat bagi anak-anak. Silakan. Bapak, ini waktu yang terbaik untuk kami, Tuhan, melakukan rekonsiliasi. Saat ini Tuhan, berdasarkan otoritas yang daripadamu dan juga pengampunan yang sudah diberikan kepada kami. Amin. Sebagai orang tua, Amin. izinkan kami melepaskan berkat. Amin. Melepaskan berkat bagi anak-anak kami. Yesus. Baik berkat rohani maupun berkat jasmani di dalam nama Yesus Tuhan. Berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi berlimpah-limpah dalam hidupmu. Amin. Biar segala jalan-jalan terbuka, Amin. masa depan terbuka Amin. di dalam nama Yesus Amin. Tuhan. Amin. Kami melepaskan segala, kami membatalkan segala kutuk, sumpah serapah, cacian yang pernah dilemparkan kepadamu di dalam nama Yesus. Kami cabut dalam nama Yesus. Kami gantikan dengan berkat. Amin. Kami gantikan dengan damai sejahtera. Amin. Kami berkatakan cinta kasih yang berlimpah-limpah dalam Amin. hidupmu. Amin. Nama Tuhan dimuliakan dalam Amin. hidupmu. Dalam nama Terima kasih segala blessing terbaik dari Allah Bapa, Allah, Allah Roh Kudus, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Berkat anak cucu berlimpah-limpah Amin. atasmu. Amin. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Wow, luar biasa Tuhan kita Haleluya. hebat. Amin. Nah, di akhir acara ini yel-yel kita akan berubah. Kemarin itu kita pasti pulih. Kita yelkan berubah menjadi kita sudah pulih. Mari Amin. saudaraku dibuka unmute-nya, katakan kita sudah pulih. Sebelum kita mengakhiri kita satu yel, satu. Kita sudah pulih. pulih. Yes, sudah pulih. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan doa penutup. Kami minta Bapak Freddy T untuk doa penutup. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang besar untuk setiap kami, sehingga setiap kami sudah dipulihkan. Amin. Kasih Bapa yang sempurna Bapa. Kami percaya biar kami bisa melangkah lebih lagi semakin dewasa dalam pengenalan akan Engkau. Kau materaikan setiap pemulihan yang sudah Kau berikan buat setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Haleluya. Sebelum kita terima berkat dari Bapa Surgawi kita, mari kita nyanyikan satu pujian sebagai syukur kita. Aku diberkati, aku dilimpahi. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bro Joy, kita kasih tepuk tangan bagi kebaikan Allah kita hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi. Oh, Aku diberkati, yes, aku dilimpahi, limpahi.
sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan, aku diberkati. Oh, Aku berkati, Aku dilimpahi, karena Allah tak sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, terima kasih. Haleluya, Tuhan yang mengangkat tangan kami kepadamu. Setur dengan janjimu dan kasih setiamu, kami diberkati, kami dilimpahi oleh anugerahmu pagi ini ya Bapa. Kasih karuniamu ya Yesus Kristus Tuhan, oleh penyertaanmu yang sempurna ya Roh Kudus, memampukan kami berjalan semakin hari semakin terang sampai Amin. Yesus datang kembali. Amin. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang diberkati berkata, Amin.